Modus 7 anggota Ormas peras sopir truk di Sumedang, nasib pelaku terancam 9 tahun penjara. Polisi menangkap 7 anggota organisasi kemasyarakatan, Ormas, yang terlibat dalam pemerasan sopir truk di Sumedang, Jawa Barat. Mereka diduga memaksa sopir yang melintas di Jalan Raya Ali Sadikin, Desa Sakurjaya, Ujung Jaya, untuk membeli air mineral dengan harga yang tidak wajar. Penangkapan preman berkedok Ormas. Ketujuh pelaku, yang ditangkap pada Kamis, 29 Mei 2025, hanya bisa tertunduk lesu saat diperkenalkan dalam konferensi pers oleh Kepolisian Resor Sumedang. 6 dari mereka ditangkap di Kecamatan Ujung Jaya, yaitu S, 45, UDS, 52, K, 52, TR, 36, D, 45, dan Dokter, 20. Satu pelaku lainnya, AM, 26, ditangkap di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kapolres Sumedang, AKBP Joko Dwi Harsono, menjelaskan modus operandi pelaku. Mereka memaksa sopir untuk membeli air kemasan seharga Rp5.000. Jika sopir tidak membeli, mereka harus menyerahkan uang senilai Rp2.000, ungkap Joko. Pemerasan terhadap pengusaha. Selain itu, AM juga terlibat dalam pemerasan terhadap pengusaha yang sedang membangun kos-kosan di Desa Sayang. Pada Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 20.30 WIB, AM meminta jatah uang proyek dan mengancam pemilik kosan dengan sebilah golok. Akibat ancaman tersebut, pemilik kosan terpaksa mentransfer uang sebesar Rp25 juta. Atas perbuatan mereka, ketujuh pelaku dijerat dengan pasal 368 dan pasal 335 KUHP, yang mengatur tentang pemerasan dan ancaman. Mereka terancam hukuman penjara selama 9 tahun, tegas Joko. Hasil perkara premanisme jadinya kemarin yaitu dengan dasar laporan polisi ada dua perkara terorisme yang kita ungkap, kemudian kita lanjutkan ke proses penyidikan. Ada 2 perkara berdasarkan laporan polisi LPB 15 5 Romawi tahun 2025 SPKT Polsek Jatinangor. Jadi kejadiannya pertama Jatinangor. Kemudian yang kedua adalah laporan polisi LPB nomor 185 5 Romawi 2025 SPKT Polres Sumedang, Polda Jawa Barat tanggal 28 Mei 2025. Kalau yang Jatinangor nanti tanggal 19 Mei 2025. Kemudian korbannya atau pelapornya ada 2, yang satu saudara MAS 38 tahun yang beralamat di Jatinangor, kemudian yang kedua saudara H 36 tahun laki-laki buruh alamat di Indramayu. Jadi orang Indramayu ini jadi korban. Kemudian kita mengamankan 7 orang tersangka, 6 orang yang berasal dari perkara di Ujung Jaya, kejadian di Ujung Jaya, dan 1 orang yang di Jatinangor. Yang di Jatinangor atas nama tersangka AM, umur 26 tahun, alamat Jatinangor, Sumedang. Kemudian yang di Ujung Jaya itu 6. Yang pertama tersangka S, 45 tahun, pekerjaannya petani, alamat Ujung Jaya, Sumedang. Kemudian tersangka UDS 52 tahun, pekerjaan wira swasta, alamatnya Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Kemudian yang ketiga tersangka K 52 tahun, wira swasta, alamatnya juga di Ujung Jaya. Kemudian tersangka TR 36 tahun, pekerjaan petani, alamatnya juga di Ujung Jaya. Kemudian tersangka D 45 tahun, petani juga, buruh tani, alamatnya juga di Ujung Jaya. Kemudian yang terakhir yang 6 yang di Ujung Jaya ini tersangka GR. Nah ini pekerjaannya pelajar kalau di KTP ya, tapi umurnya ada 20 tahun,
Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Kemudian bagaimana modusnya? Modusnya untuk yang di Ujung Jaya, itu lokasinya di Jalan Raya Ali Sadikin, kilometer 14, Desa Sakurdaya, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Modusnya seperti apa? Modusnya para pelaku ini merupakan anggota kelompok ya, ormas tertentu. Itu mereka meminta uang kepada para supir truk yang melintas di jalan tersebut, yaitu Jalan Ali Sadikin tadi. Jadi mereka menjual air mineral, harus beli. Para supir truk kalau tidak beli, bayar 2.000. Jadi mau beli harga 5.000, atau kalau tidak beli ya kasih 2.000. Ini sudah berjalan lama, turun temurun ya, dari senior supir ini sampai ke supir baru, jadi sudah berjalan ini. Nah, kemudian kalau tidak memberikan, maka para pelaku akan mengejar atau menggedor gitu ya, mobil yang tersebut, kendaraan itu yang di wilayah Ujung Jaya. Kemudian yang di Jatinangor ini, satu orang itu meminta uang keamanan, minta uang keamanan, data keamanan kepada pengusaha rumah kos. Jadi kalau dia sedang bangun untuk rumah kos, untuk kepentingan para calon konsumen atau di sana kalau Jatinangor itu banyak pelajar mahasiswa ya yang nyewa kos. Nah, dia berusaha membangun tempat kos. Nah, ini dia dimintai uang keamanan, uang keamanan. Kalau tidak diberikan, pelaku akan mengancam melakukan tindak kekerasan kepada si pengusaha kos. Kemudian itu ya tadi kronologis sekaligus sudah. Kemudian dari dua perkara tersebut kita mengamankan barang bukti. Yang pertama, yang TKP pemerasan Jatinangor itu ada transfer. Jadi si korban sudah transfer karena takut dia mentransfer uang sebesar 2.500.000 kepada pelaku, dan itu terekam. Ada video CCTV-nya, dan video CCTV-nya sudah diamankan, sudah disita oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang. Kemudian untuk yang di Ujung Jaya, yang anggota ormas, ini barang buktinya antara lain ada uang tunai sebesar 6.528.000. Kenapa ada uang sebesar itu? Jadi begini, jadi mereka dibagi menjadi shift siang dan shift malam. Nah, shift siang maupun shift malam, setelah mengumpulkan uang-uang itu, mereka setor ke bendahara. Dari bendahara dikumpulkan, baik yang dari siang maupun yang kelompok malam atau regu yang malam, nanti disetorkan ke ketua cabang ya, PAC ya, ketua PAC di Kabupaten Jaya. Nah, ini kita amankan nih semua nih, termasuk bendaharanya ini kita amankan. Kemudian tadi uang tunai, kemudian 5 dus air mineral yang tadi yang dipakai jualan, kalau nggak beli bayar 2.000, kalau mau beli 5.000 harganya, kalau nggak beli bayar 2.000. Kemudian 4 buah handphone dari berbagai merek, kemudian pakaian, kemudian jaket maupun baju lengan pendek ini juga kita amankan. Ini pakaian yang digunakan oleh para pelaku saat melakukan aksinya, pakaian ormas. Kemudian pasal yang diterapkan kepada para tersangka, yang pertama pasal 368 ayat 1, ayat 2 ke 1, kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan atau pasal 355 yang terkait dengan ancaman kekerasan tadi. Ayat ke-1 dan pasal ke-1 KUH Pidana Junto pasal 55 ayat ke-1 dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.
Ini untuk dua-duanya sekalian. Untuk para pelaku baik yang di Ujung Jaya maupun di Jatinangor, ini ancaman pidananya ditetapkan pasal pada sini. Penjara paling lama 9 tahun. Nah, saat ini para pelaku itu diamankan di rutan Mako Polres Sumedang. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa sejak tanggal 22 Mei sampai dengan sekarang, Polres Sumedang khususnya Satuan Reserse Kriminal dan Samapta ya tim Bujang telah mengamankan sebanyak berarti 22 orang yang terkait dengan premanisme, di mana dari 22 orang itu 15 orang itu kita bina, sementara yang 7 yang tadi mungkin rekan-rekan sudah ambil gambarnya, itu kita lanjut ke proses penyidikan. Jadi sudah sebanyak 22 orang yang ditindak oleh Polres Sumedang. Kira-kira itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Dalam penangkapan Pak ada juga pengaruh alkohol. Yang ini untuk yang baik yang Ujung Jaya maupun ini tidak ada ya, tidak terpengaruh alkohol. Sehari rata-rata dapat berapa itu yang di Ujung Jaya? Yang di sektor malam siang 90, malam 60.000. ya, Ya. dari 150. Jadi 150.000 per hari. 150 per hari. Itu keuntungan Kemudian, gimana? ya, Keuntungannya seperti 150 per hari apa? rata-rata uang yang berhasil kumpulan 150.000 per hari itu terkumpul sampai kita sita uang 6 juta ya. Karena tadi kan komandan menyebutkan ada setoran juga uang ke ketua PAC ya. Iya. Pak, mungkin hasil pemeriksaan ada aliran dana juga atau aliran uang ke ketua MPC-nya? Nah, nanti kita kembangkan ya. Jadi dari aliran dana ini nanti kita kembangkan. Kemudian pos yang saya lupa sampaikan, pos tempat mereka berkumpul itu saat ini sudah ditiadakan oleh pemerintah daerah. Kami koordinasi dengan pemerintah daerah dan warga masyarakat setempat. Jadi pos itu saat ini sudah tidak ada, sudah beralih fungsi menjadi pos kamling dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, jadi himbauan kepada masyarakat. Yang pertama, kami mohon bantuan pada masyarakat untuk berani bersuara. Ya, karena kemarin kita agak kesulitan ya. Kita sudah melakukan penindakan sesuai yang diharapkan masyarakat, tapi ternyata masyarakatnya tidak mendukung itu tidak memberikan keterangan yang mendukung polisi. Jadi jangan takut. Ya, ini wajar ya karena masyarakat mungkin takut. Jadi jangan takut. Mari kita sama-sama kerjasama nih memberantas. Jadi jangan hanya komen tapi tidak mendukung. Kami juga tidak bisa sendiri. Kepolisian butuh dukungan penuh dari masyarakat untuk memberantas namanya premanisme. Jadi sama-sama kita. Kemudian bagi supir truk maupun warga masyarakat lain di wilayah Sumedang maupun yang di luar wilayah Sumedang tidak perlu takut untuk datang ke Sumedang. Kami jamin keamanan di wilayah hukum Kabupaten Sumedang. Jadi tidak perlu takut. Laporkan saya. Kami jamin keamanan dan keselamatan siapapun, baik warga Sumedang maupun warga luar Sumedang yang beraktivitas di Sumedang. Kalau uang itu rencananya mau dipakai buat apa Pak? Dari itu? Ini masih kita dalami. Nanti uangnya berapa, larinya kemana, dan digunakan untuk apa nanti kita dalami. Modus 7 anggota Ormas peras sopir truk di Sumedang, nasib pelaku terancam 9 tahun penjara. Polisi menangkap 7 anggota organisasi kemasyarakatan, Ormas, yang terlibat dalam pemerasan sopir truk di Sumedang, Jawa Barat. Mereka diduga memaksa sopir yang melintas di Jalan Raya Ali Sadikin, Desa Sakurjaya, Ujung Jaya, untuk membeli air mineral dengan harga yang tidak wajar. Penangkapan preman berkedok Ormas. Ketujuh pelaku, yang ditangkap pada Kamis, 29 Mei 2025, hanya bisa tertunduk lesu saat diperkenalkan dalam konferensi pers oleh Kepolisian Resor Sumedang. 6 dari mereka ditangkap di Kecamatan Ujung Jaya, yaitu S, 45, UDS, 52, K, 52, TR, 36, D, 45, dan Dr.
20. Satu pelaku lainnya, AM, 26, ditangkap di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kapolres Sumedang, AKBP Joko Dwi Harsono, menjelaskan modus operandi pelaku. Mereka memaksa sopir untuk membeli air kemasan seharga Rp5.000. Jika sopir tidak membeli, mereka harus menyerahkan uang senilai Rp2.000, ungkap Joko. Pemerasan terhadap pengusaha. Selain itu, AM juga terlibat dalam pemerasan terhadap pengusaha yang sedang membangun kos-kosan di Desa Sayang. Pada Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 20.30 WIB, AM meminta jatah uang proyek dan mengancam pemilik kosan dengan sebilah golok. Akibat ancaman tersebut, pemilik kosan terpaksa mentransfer uang sebesar Rp25 juta. Atas perbuatan mereka, ketujuh pelaku dijerat dengan pasal 368 dan pasal 335 KUHP, yang mengatur tentang pemerasan dan ancaman. Mereka terancam hukuman penjara selama 9 tahun, tegas Joko. Hasil perkara premanisme. Jadinya kemarin itu dengan dasar laporan polisi ada dua perkara terorisme yang kita ungkap, kemudian kita lanjutkan ke proses penyidikan. Ada dua perkara berdasarkan laporan polisi LPB 15/15/5 Romawi tahun 2025 SPKT Polsek Jatinangor. Jadi kejadiannya pertama Jatinangor. Kemudian yang kedua adalah laporan polisi LPB nomor 185/5 Romawi 2025 SPKT Polres Sumedang. Polda Jawa Barat tanggal 28 Mei 2025. Kalau yang Jatinangor nanti tanggal 19 Mei 2025. Kemudian korbannya atau pelapornya ada dua, yang satu saudara MAS 38 tahun yang beralamat di Jatinangor, kemudian yang kedua saudara H 36 tahun laki-laki buruh alamat di Indramayu. Jadi orang Indramayu ini jadi korban. Kemudian kita mengamankan 7 orang tersangka, 6 orang yang berasal dari perkara di Ujung Jaya, kejadian di Ujung Jaya, dan 1 orang yang di Jatinangor. Yang di Jatinangor atas nama tersangka AM, umur 26 tahun, alamat Jatinangor, Sumedang. Kemudian yang di Ujung Jaya itu 6. Yang pertama tersangka S, 45 tahun, pekerjaannya petani, alamat Ujung Jaya, Sumedang. Kemudian tersangka UDS 52 tahun, pekerjaan wira swasta, alamatnya Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Kemudian yang ketiga tersangka K 52 tahun, wira swasta, alamatnya juga di Ujung Jaya. Kemudian tersangka TR 36 tahun, pekerjaan petani, alamatnya juga di Ujung Jaya. Kemudian tersangka D 45 tahun, petani juga, buruh tani, alamatnya juga di Ujung Jaya. Kemudian yang terakhir yang ke-6 yang di Ujung Jaya ini tersangka GR. Nah ini pekerjaannya pelajar kalau di KTP ya, tapi umurnya udah 20 tahun, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Kemudian bagaimana modusnya untuk yang di Ujung Jaya, itu lokasinya di Jalan Raya Ali Sadikin kilometer 14, Desa Sakurdaya, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Modusnya seperti apa? Modusnya para pelaku ini merupakan anggota kelompok ya, ormas tertentu. Itu mereka meminta uang kepada para supir truk yang melintas di jalan tersebut, yaitu Jalan Ali Sadikin tadi. Jadi mereka menjual air mineral
Nah, harus beli. Para supir truk harus beli. Kalau tidak beli, bayar 2.000. Jadi mau beli harga 5.000 atau kalau tidak beli ya kasih 2.000. Ini sudah berjalan lama, turun-temurun ya, dari senior supir-supir ini sampai ke supir-supir baru, jadi sudah berjalan ini. Nah, kemudian kalau tidak memberikan, maka para pelaku akan mengejar atau menggedor gitu ya, menggedor mobil tersebut, mobil yang tersebut, kendaraan. Itu yang di wilayah Ujung Jaya. Kemudian yang di Jatinangor ini, satu orang itu meminta uang keamanan, alasannya minta uang keamanan, data keamanan kepada pengusaha rumah kos. Jadi kalau dia sedang bangun untuk rumah kos untuk kepentingan para calon konsumen atau di sana kalau Jatinangor itu banyak pelajar mahasiswa ya yang nyewa kos. Nah, dia berusaha membangun tempat kos. Nah, ini dia dimintai uang keamanan, istilahnya uang keamanan. Kalau tidak diberikan, pelaku akan mengancam melakukan tindak kekerasan kepada si pengusaha kos. Kemudian itu ya tadi kronologis sekaligus sudah. Kemudian dari dua perkara tersebut kita mengamankan barang bukti. Yang pertama, yang TKP pemerasan Jatinangor itu ada transfer. Jadi si korban sudah transfer karena takut. Karena takut dia mentransfer uang sebesar 2.500.000. 2.500.000 kepada pelaku, dan itu terekam. Ada video CCTV-nya dan video CCTV-nya sudah diamankan, sudah disita oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang. Kemudian untuk yang di Ujung Jaya, yang anggota Ormas, ini barang buktinya antara lain ada uang tunai sebesar 6.528.000. Kenapa ada uang sebesar itu? Jadi begini, jadi mereka dibagi menjadi shift siang dan shift malam. Shift siang dan shift malam. Nah, shift siang maupun shift malam setelah mengumpulkan uang-uang itu, mereka setor ke bendahara. Dari bendahara dikumpulkan, baik yang dari siang maupun yang kelompok malam atau regu yang malam, nanti disetorkan ke ketua cabang ya, PAC ya, ketua PAC di Kampung Jaya. Nah, ini kita amankan nih semua nih, termasuk bendaharanya ini kita amankan. Kemudian tadi uang tunai, kemudian 5 dus air mineral. Air mineral yang tadi yang dipakai jualan, kalau nggak beli bayar 2.000. Kalau mau beli 5.000 harganya, kalau nggak beli bayar 2.000. Kemudian 4 buah handphone dari berbagai merek, kemudian pakaian, kemudian jaket maupun baju lengan pendek ini juga kita amankan. Ini pakaian yang digunakan oleh para pelaku saat melakukan aksinya, pakaian ormas. Kemudian pasal yang diterapkan kepada para tersangka, yang pertama pasal 368 ayat 1 ayat 2 ke 1 kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan atau pasal 355 yang terkait dengan ancaman kekerasan tadi. Ayat ke-1 dan pasal ke-1 KUH Pidana Junto pasal 55 ayat ke-1 dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Ini untuk dua-duanya untuk para pelaku baik yang di Ujung Jaya maupun di Jatinangor. Ini ancaman pidananya ditetapkan pasalnya pada sini. Penjara paling lama 9 tahun. Nah, saat ini para pelaku itu diamankan di rutan Mako Polres Sumedang. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa sejak tanggal 22 Mei sampai dengan sekarang, Polres Sumedang khususnya Satuan Reserse Kriminal dan Samapta ya, Ilpujang telah mengamankan sebanyak berarti 22 orang yang terkait dengan premanisme, di mana dari 22 orang itu 15 orang
itu kita amankan, kita bina. Sementara yang 7 yang tadi mungkin rekan-rekan sudah ambil gambarnya, itu kita lanjut ke proses penyidikan. Jadi sudah sebanyak 22 orang yang ditindak oleh Polres Sumedang. Kira-kira itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Dalam penangkapan Pak ada juga pengaruh alkohol. Yang ini untuk yang baik yang Ujung Jaya maupun ini tidak ada pengaruh alkohol. Sehari rata-rata dapat berapa itu yang di Ujung Jaya? Yang di sektor malam siang 90, malam 60.000. Iya, Ya. dari 150. Jadi 150.000 per hari. 150 per hari. Itu keuntungannya. Kemudian, ya, Keuntungannya seperti 150 per hari apa? rata-rata uang yang berhasil kumpulan 150.000 per hari itu terkumpul sampai kita sita uang 6 juta ya. Tadi kan komandan menyebutkan ada setoran juga uang ke ketua PAC ya. Iya. Pak, mungkin hasil pemeriksaan ada aliran dana juga atau aliran uang ke ketua MPC-nya. Nanti kita kembangkan ya. Jadi dari aliran dana ini nanti kita kembangkan. Kemudian pos yang saya lupa sampaikan. Pos tempat mereka berkumpul itu saat ini sudah ditiadakan oleh pemerintah daerah. Kami koordinasi dengan pemerintah daerah dan warga masyarakat setempat. Jadi pos itu saat ini sudah tidak ada, sudah beralih fungsi menjadi pos kamling dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu. Oke, jadi himbauan kepada masyarakat. Yang pertama, kami mohon bantuan pada masyarakat untuk berani bersuara. Ya, karena kemarin kita agak kesulitan nih. Kita sudah melakukan penindakan sesuai yang diharapkan masyarakat, tapi ternyata masyarakatnya tidak mendukung itu tidak memberikan keterangan yang mendukung polisi. Jadi jangan takut. Ya, ini wajar ya karena masyarakat mungkin takut. Jadi jangan takut. Mari kita sama-sama kerjasama nih memberantas. Jadi jangan hanya komen tapi tidak mendukung. Kami juga tidak bisa sendiri. Kepolisian butuh dukungan penuh dari masyarakat untuk memberantas namanya premanisme. Jadi sama-sama kita. Kemudian bagi supir truk maupun warga masyarakat lain di wilayah Sumedang maupun yang di luar wilayah Sumedang tidak perlu takut untuk datang ke Sumedang. Kami jamin keamanan di wilayah hukum Kabupaten Sumedang. Jadi tidak perlu takut. Laporkan saya. Kami jamin keamanan dan keselamatan siapapun baik warga Sumedang maupun warga luar Sumedang yang beraktivitas di Sumedang. Kalau uang itu rencananya mau dipakai buat apa Pak? Dari itu. Ini masih kita dalami. Nanti uangnya berapa, larinya kemana, dan digunakan untuk apa nanti kita dalami. Modus 7 anggota Ormas peras sopir truk di Sumedang, nasib pelaku terancam 9 tahun penjara. Polisi menangkap 7 anggota organisasi kemasyarakatan, Ormas, yang terlibat dalam pemerasan sopir truk di Sumedang, Jawa Barat. Mereka diduga memaksa sopir yang melintas di Jalan Raya Ali Sadikin, Desa Sakurjaya, Ujung Jaya, untuk membeli air mineral dengan harga yang tidak wajar. Penangkapan preman berkedok Ormas. Ketujuh pelaku, yang ditangkap pada Kamis, 29 Mei 2025, hanya bisa tertunduk lesu saat diperkenalkan dalam konferensi pers oleh Kepolisian Resor Sumedang. 6 dari mereka ditangkap di Kecamatan Ujung Jaya, yaitu S, 45, UDS, 52, K, 52, TR, 36, D, 45, dan Dokter, 20. Satu pelaku lainnya, AM, 26, ditangkap di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kapolres Sumedang, AKBP Joko Dwi Harsono, menjelaskan modus operandi pelaku. Mereka memaksa sopir untuk membeli air kemasan seharga Rp5.000. Jika sopir tidak membeli, mereka harus menyerahkan uang senilai Rp2.000, ungkap Joko. Pemerasan terhadap pengusaha. Selain itu, AM juga terlibat dalam pemerasan terhadap pengusaha yang sedang membangun kos-kosan di Desa Sayang. Pada Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 20.30 WIB, AM meminta jatah uang proyek dan mengancam pemilik kosan dengan sebilah golok. Akibat ancaman tersebut,
Pemilik kosan terpaksa mentransfer uang sebesar 25 juta rupiah. Atas perbuatan mereka, ketujuh pelaku dijerat dengan pasal 368 dan pasal 335 KUHP, yang mengatur tentang pemerasan dan ancaman. Mereka terancam hukuman penjara selama 9 tahun, tegas Joko. Hasil perkara premanisme kejadiannya kemarin itu dengan dasar laporan polisi ada dua perkara terorisme yang kita ungkap, kemudian kita lanjutkan ke proses penyidikan. Ada dua perkara berdasarkan laporan polisi LPB 15 garing 5 Romawi tahun 2025 SPKT Polsek Jatinangor. Jadi kejadiannya pertama Jatinangor. Kemudian yang kedua adalah laporan polisi LPB nomor 185 garing 5 Romawi garing 2025 SPKT Polres Sumedang. Polda Jawa Barat tanggal 28 Mei 2025. Kalau yang Jatinangor nanti tanggal 19 Mei 2025. Kemudian korbannya atau pelapornya ada dua, yang satu saudara MAS 38 tahun yang beralamat di Jatinangor, kemudian yang kedua saudara H 36 tahun laki-laki buruh alamat di Indramayu. Jadi orang Indramayu ini jadi korban. Kemudian kita mengamankan 7 orang tersangka, 6 orang yang berasal dari perkara di Ujung Jaya, kejadian di Ujung Jaya, dan 1 orang yang di Jatinangor. Yang di Jatinangor atas nama tersangka AM, umur 26 tahun, alamat Jatinangor, Sumedang. Kemudian yang di Ujung Jaya itu 6. Yang pertama tersangka S 45 tahun, pekerjaannya petani, alamat Ujung Jaya, Sumedang. Kemudian tersangka UDS 52 tahun, pekerjaan wira swasta, alamatnya Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Kemudian yang ketiga tersangka K 52 tahun, wira swasta, alamatnya juga di Ujung Jaya. Kemudian tersangka TR 36 tahun, pekerjaan petani, alamatnya juga di Ujung Jaya. Kemudian tersangka D 45 tahun, petani juga, buruh tani, alamatnya juga di Ujung Jaya. Kemudian yang terakhir yang ke-6 yang di Ujung Jaya ini tersangka GR. Nah ini pekerjaannya pelajar kalau di KTP ya, tapi umurnya ada 20 tahun, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Kemudian bagaimana modusnya untuk yang di Ujung Jaya, itu lokasinya di Jalan Raya Ali Sadikin kilometer 14, Desa Sakurdaya, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Modusnya seperti apa? Modusnya para pelaku ini merupakan anggota kelompok ya, ormas tertentu. Itu mereka meminta uang kepada para supir truk yang melintas di jalan tersebut, yaitu Jalan Ali Sadikin tadi. Jadi mereka menjual air mineral, harus beli. Para supir truk harus beli. Kalau tidak beli, bayar 2.000. Jadi mau beli harga 5.000 atau kalau tidak beli ya kasih 2.000. Ini sudah berjalan lama, turun temurun ya, dari senior supir ini sampai ke supir baru, jadi sudah berjalan ini. Nah kemudian kalau tidak memberikan, maka para pelaku akan mengejar atau menggedor gitu ya, mobil yang melintas tersebut, kendaraan itu yang di wilayah Ujung Jaya. Kemudian yang di Jatinangor ini
satu orang itu meminta uang keamanan, alasannya meminta uang keamanan, data keamanan kepada pengusaha rumah kos. Jadi kalau dia sedang bangun untuk rumah kos untuk kepentingan para calon konsumen atau di sana kalau jatuh orang itu banyak pelajar mahasiswa ya yang nyewa kos. Nah dia berusaha membangun tempat kos. Nah ini dia dimintai uang keamanan, istilahnya uang keamanan. Kalau tidak diberikan, pelaku akan mengancam melakukan tindak kekerasan kepada si pengusaha kos. Kemudian itu ya tadi kronologis sekaligus sudah. Kemudian dari dua perkara tersebut kita mengamankan barang bukti. Yang pertama yang TKP pemerasan Jatinangor itu ada transfer. Jadi si korban sudah transfer karena takut. Karena takut dia mentransfer uang sebesar 2.500.000 kepada pelaku, dan itu terekam. Ada video CCTV-nya dan video CCTV-nya sudah diamankan, sudah disita oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang. Kemudian untuk yang di Ujung Jaya, yang anggota Ormas, ini barang buktinya antara lain ada uang tunai sebesar 6.528.000. Kenapa ada uang sebesar itu? Jadi begini. Jadi mereka dibagi menjadi shift siang dan shift malam. Shift siang dan shift malam. Nah, shift siang maupun shift malam setelah mengumpulkan uang-uang itu, mereka setor ke bendahara. Dari bendahara dikumpulkan baik yang dari siang maupun yang kelompok malam atau regu yang malam, nanti disetorkan ke ketua cabang ya PAC ya, ketua PAC di Kabupaten Jaya. Nah ini kita amankan nih semua nih, termasuk bendaharanya ini kita amankan. Kemudian tadi uang tunai, kemudian 5 dus air mineral. Air mineral yang tadi yang dipakai jualan, kalau nggak beli bayar 2.000, kalau mau beli 5.000 harganya, kalau nggak beli bayar 2.000. Kemudian 4 buah handphone dari berbagai merek, kemudian pakaian, kemudian jaket maupun baju lengan pendek ini juga kita amankan. Ini pakaian yang digunakan oleh para pelaku saat melakukan aksinya, pakaian ormas. Kemudian pasal yang diterapkan kepada para tersangka, yang pertama pasal 368 ayat 1 ayat 2 ke 1 kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau pasal 355 yang terkait dengan ancaman kekerasan tadi. Ayat ke-1 dan pasal ke-1 KUH Pidana junto pasal 55 ayat ke-1 dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Ini untuk dua-duanya sekalian. Untuk para pelaku baik yang di Ujung Jaya maupun di Jatinangor, ini ancaman pidananya kita terapkan pasalnya banyak ini. Penjara paling lama 9 tahun. Nah, saat ini para pelaku itu diamankan di rutan Mako Polres Sumedang. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa sejak tanggal 22 Mei sampai dengan sekarang, Polres Sumedang khususnya Satuan Reserse Kriminal dan Samapta ya Tim Pujang telah mengamankan sebanyak berarti 22 orang yang terkait dengan premanisme, di mana dari 22 orang itu 15 orang itu kita amankan, kita bina, amankan dan kita bina. Sementara yang 7 yang tadi mungkin rekan-rekan sudah ambil gambarnya, itu kita lanjut ke proses penyidikan. Jadi sudah sebanyak 22 orang yang ditindak oleh Polres Sumedang. Kira-kira itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Dalam penangkapan Pak ada juga pengaruh alkohol. Yang ini untuk yang baik yang Ujung Jaya maupun tidak ada ya, tidak pengaruh alkohol. Sehari rata-rata dapat berapa itu yang di Ujung Jaya? Yang di sektor siang malam siang 9.30,
ya, malam 60.000. ya, Ya. dari 150. Jadi 150.000 per hari. 150 per hari. Itu Kemudian, keuntungannya ya, keuntungannya 150 per hari apa? rata-rata uang yang berhasil kumpulan 150.000 per hari itu terkumpul-kumpul sampai kita sita uang 6 juta ya. Karena tadi kan komandan menyebutkan ada setoran juga uang ke ketua PAC ya. Iya. Pak, mungkin hasil pemeriksaan ada aliran dana juga atau aliran uang ke ketua MPC-nya. Nah, nanti kita kembangkan ya. Jadi dari aliran dana ini nanti kita kembangkan. Kemudian pos yang tadi saya lupa sampaikan, pos tempat mereka berkumpul itu saat ini sudah ditiadakan oleh pemerintah daerah asli. Kami koordinasi dengan pemerintah daerah dan warga masyarakat setempat. Jadi pos itu saat ini sudah tidak ada, sudah beralih fungsi menjadi pos kamling dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu. Oke, jadi himbauan kepada masyarakat. Yang pertama, kami mohon bantuan pada masyarakat untuk berani bersuara. Ya, karena kemarin kita agak kesulitan ya. Kita sudah melakukan penindakan sesuai yang diharapkan masyarakat, tapi ternyata masyarakatnya tidak mendukung. Tidak mendukung itu tidak memberikan keterangan yang mendukung polisi. Jadi jangan takut. Ya, ini wajar ya karena masyarakat mungkin takut. Jadi jangan takut. Mari kita sama-sama kerjasama nih memberantas. Jadi jangan hanya komen tapi tidak mendukung. Kami juga tidak bisa sendiri. Kepolisian butuh dukungan penuh dari masyarakat untuk memberantas namanya premanisme. Jadi sama-sama kita. Kemudian bagi supir truk maupun warga masyarakat lain di wilayah Sumedang maupun yang di luar wilayah Sumedang tidak perlu takut untuk datang ke Sumedang. Kami jamin keamanan di wilayah hukum Kabupaten Sumedang. Jadi tidak perlu takut. Laporkan saja. Kami jamin keamanan dan keselamatan siapapun, baik warga Sumedang maupun warga luar Sumedang yang beraktivitas di Sumedang. Kalau uang itu rencananya mau dipakai buat apa Pak? Dari itu? Ini masih kita dalami. Nanti uangnya berapa, larinya kemana, dan digunakan untuk apa nanti kita dalami. Modus 7 anggota Ormas peras sopir truk di Sumedang, nasib pelaku terancam 9 tahun penjara. Polisi menangkap 7 anggota organisasi kemasyarakatan, Ormas, yang terlibat dalam pemerasan sopir truk di Sumedang, Jawa Barat. Mereka diduga memaksa sopir yang melintas di Jalan Raya Ali Sadikin, Desa Sakurjaya, Ujung Jaya, untuk membeli air mineral dengan harga yang tidak wajar. Penangkapan preman berkedok Ormas. Ketujuh pelaku, yang ditangkap pada Kamis, 29 Mei 2025, hanya bisa tertunduk lesu saat diperkenalkan dalam konferensi pers oleh Kepolisian Resor Sumedang. 6 dari mereka ditangkap di Kecamatan Ujung Jaya, yaitu S, 45, UDS, 52, K, 52, TR, 36, D, 45, dan Dokter, 20. Satu pelaku lainnya, AM, 26, ditangkap di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kapolres Sumedang, AKBP Joko Dwi Harsono, menjelaskan modus operandi pelaku. Mereka memaksa sopir untuk membeli air kemasan seharga Rp5.000. Jika sopir tidak membeli, mereka harus menyerahkan uang senilai Rp2.000, ungkap Joko. Pemerasan terhadap pengusaha. Selain itu, AM juga terlibat dalam pemerasan terhadap pengusaha yang sedang membangun kos-kosan di Desa Sayang. Pada Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 20.30 WIB, AM meminta jatah uang proyek dan mengancam pemilik kosan dengan sebilah golok. Akibat ancaman tersebut, pemilik kosan terpaksa mentransfer uang sebesar Rp25 juta. Atas perbuatan mereka, ketujuh pelaku dijerat dengan pasal 368 dan pasal 335 KUHP, yang mengatur tentang pemerasan dan ancaman. Mereka terancam hukuman penjara selama 9 tahun, tegas Joko. Hasil perkara premanisme kejadiannya kemarin itu
dengan dasar laporan polisi. Ini ada dua perkara terorisme yang kita ungkap, kemudian kita lanjutkan ke proses penyidikan. Ada dua perkara berdasarkan laporan polisi LPB 15 Romawi tahun 2025 SPKT Polsek Jatinangor. Jadi kejadiannya pertama Jatinangor. Kemudian yang kedua adalah laporan polisi LPB nomor 185 Romawi 2025 SPKT Polres Sumedang. Polda Jawa Barat tanggal 28 Mei 2025. Kalau yang Jatinangor nanti tanggal 19 Mei 2025. Kemudian korbannya atau pelapornya ada dua. Yang satu saudara MAS 38 tahun yang beralamat di Jatinangor. Kemudian yang kedua saudara H 36 tahun laki-laki alamat di Indramayu. Jadi orang Indramayu ini jadi korban. Kemudian kita mengamankan 7 orang tersangka, 6 orang yang berasal dari perkara di Ujung Jaya, kejadian di Ujung Jaya, dan 1 orang yang di Jatinangor. Yang di Jatinangor atas nama tersangka AM, umur 26 tahun, alamat Jatinangor, Sumedang. Kemudian yang di Ujung Jaya itu 6. Yang pertama tersangka S 45 tahun, pekerjaannya petani, alamat Ujung Jaya, Sumedang. Kemudian tersangka UDS 52 tahun, pekerjaan wira swasta, alamatnya Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Kemudian yang ketiga tersangka K 52 tahun, wira swasta, alamatnya juga di Ujung Jaya. Kemudian tersangka TR 36 tahun, pekerjaan petani, alamatnya juga di Ujung Jaya. Kemudian tersangka D 45 tahun, petani juga, buruh tani, alamatnya juga di Ujung Jaya. Kemudian yang terakhir yang ke-6 yang di Ujung Jaya ini tersangka GR. Nah ini pekerjaannya pelajar kalau di KTP ya, tapi umurnya udah 20 tahun, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Kemudian bagaimana modusnya untuk yang di Ujung Jaya, itu lokasinya di Jalan Raya Ali Sadikin kilometer 14, Desa Sakurdaya, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Modusnya seperti apa? Modusnya para pelaku ini merupakan anggota kelompok ya, ormas tertentu. Itu mereka meminta uang kepada para supir truk yang melintas di jalan tersebut, yaitu Jalan Ali Sadikin tadi. Jadi mereka menjual air mineral, harus beli. Para supir truk harus beli. Kalau tidak beli, bayar 2.000. Jadi mau beli harga 5.000, atau kalau tidak beli ya kasih 2.000. Jadi ini sudah berjalan lama, turun-temurun ya, dari senior supir-supir ini sampai ke supir-supir baru, jadi sudah berjalan ya. Nah kemudian kalau tidak memberikan, maka para pelaku akan mengejar atau menggedor gitu ya, mobil tersebut, mobil yang tersebut, kendaraan itu yang di wilayah Ujung Jaya. Kemudian yang di Jatinangor ini 1 orang itu meminta uang keamanan, minta uang keamanan, data keamanan kepada pengusaha rumah kos. Jadi kalau dia sedang bangun untuk rumah kos, untuk kepentingan para calon konsumen atau di sana kalau Jatinangor itu banyak pelajar mahasiswa ya yang nyewa kos. Nah dia berusaha membangun tempat kos. Nah ini dia dimintai uang keamanan, uang keamanan. Kalau tidak diberikan, pelaku akan mengancam melakukan tindak kekerasan kepada si pengusaha kos. Kemudian itu ya tadi kronologis sekaligus sudah
Kemudian dari dua perkara tersebut kita mengamankan barang bukti. Yang pertama, yang TKP pemerasan Jatinangor itu ada transfer. Jadi si korban sudah transfer karena takut. Karena takut dia mentransfer uang sebesar 2.500.000 kepada pelaku, dan itu terekam. Ada video CCTV-nya dan video CCTV-nya sudah diamankan, sudah disita oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang. Kemudian untuk yang di Ujung Jaya, yang anggota Ormas, ini barang buktinya antara lain ada uang tunai sebesar 6.528.000. Kenapa ada uang sebesar itu? Jadi begini, jadi mereka dibagi menjadi shift siang dan shift malam. Shift siang dan shift malam. Nah, shift siang maupun shift malam setelah mengumpulkan uang-uang itu, mereka setor ke bendahara. Dari bendahara dikumpulkan, baik yang dari siang maupun yang kelompok malam atau regu yang malam, nanti disetorkan ke ketua cabang ya, PAC ya, ketua PAC di Kampung Jaya. Nah ini kita amankan nih semua nih, termasuk bendaharanya ini kita amankan. Kemudian tadi uang tunai, kemudian 5 dus air mineral. Air mineral yang tadi yang dipakai jualan, kalau nggak beli bayar 2.000, kalau mau beli 5.000 harganya, kalau nggak beli bayar 2.000. Kemudian 4 buah handphone dari berbagai merek, kemudian pakaian, kemudian jaket maupun baju lengan pendek ini juga kita amankan. Ini pakaian yang digunakan oleh para pelaku saat melakukan aksinya, pakaian ormas. Kemudian pasal yang diterapkan kepada para tersangka, yang pertama pasal 368 ayat 1 ayat 2 ke 1 kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan atau pasal 355 yang terkait dengan ancaman kekerasan tadi. Ayat ke-1 dan pasal ke-1 KUH Pidana Junto pasal 55 ayat ke-1 dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Ini untuk dua-duanya untuk para pelaku baik yang di Ujung Jaya maupun di Jatinangor. Ini ancaman pidananya ditetapkan pasalnya pada sini. Penjara paling lama 9 tahun. Nah, saat ini para pelaku itu diamankan di rutan Mako Polres Sumedang. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa sejak tanggal 22 Mei sampai dengan sekarang, Polres Sumedang khususnya Satuan Reserse Kriminal dan Samapta ya, Ilpujang telah mengamankan sebanyak berarti 22 orang yang terkait dengan premanisme, di mana dari 22 orang itu 15 orang itu kita amankan. Kita bina, sementara yang 7 yang tadi mungkin rekan-rekan sudah ambil gambarnya, itu kita lanjut ke proses penyidikan. Jadi sudah sebanyak 22 orang yang ditindak oleh Polres Sumedang. Kira-kira itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Dalam penangkapan Pak ada juga pengaruh alkohol. Yang ini untuk yang baik yang Ujung Jaya maupun ini tidak ada pengaruh alkohol. Rata-rata dapat berapa yang di Ujung Jaya? Yang di sektor siang 90, malam 60.000. Iya, Ya. dari 150. Jadi 150.000 per hari. 150 per hari. Itu keuntungannya. Ya, Keuntungannya seperti 150 per hari apa? rata-rata uang yang berhasil kumpulan 150.000 per hari itu terkumpul sampai kita sita uang 6 juta ya. Tadi kan komandan menyebutkan ada setoran juga uang ke ketua PAC ya. Iya. Pak, mungkin hasil pemeriksaan ada aliran dana juga atau aliran uang ke ketua MPC-nya? Nanti kita kembangkan ya. Jadi dari aliran dana ini nanti kita kembangkan. Kemudian pos yang saya lupa sampaikan, pos tempat mereka berkumpul itu saat ini sudah ditiadakan.
oleh pemerintah daerah. Kami koordinasi dengan pemerintah daerah dan warga masyarakat setempat, jadi pos itu saat ini sudah tidak ada, sudah beralih fungsi menjadi pos kamling dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu. Oke, jadi himbauan kepada masyarakat, yang pertama kami mohon bantuan pada masyarakat untuk berani bersuara, ya, karena kemarin kita agak kesulitan ya. Kita sudah melakukan penindakan sesuai yang diharapkan masyarakat, tapi ternyata masyarakatnya tidak mendukung. Tidak mendukung itu tidak memberikan keterangan yang mendukung polisi. Jadi jangan takut. Ya, ini wajar ya karena masyarakat mungkin takut. Jadi jangan takut. Mari kita sama-sama kerjasama nih memberantas. Jadi jangan hanya komen tapi tidak mendukung. Kami juga tidak bisa sendiri. Kepolisian butuh dukungan penuh dari masyarakat untuk memberantas namanya premanisme. Jadi sama-sama kita. Kemudian bagi supir truk maupun warga masyarakat lain di wilayah Sumedang maupun yang di luar wilayah Sumedang tidak perlu takut untuk datang ke Sumedang. Kami jamin keamanan di wilayah hukum Kabupaten Sumedang. Jadi tidak perlu takut. Laporkan saya. Kami jamin keamanan dan keselamatan siapapun, baik warga Sumedang maupun warga luar Sumedang yang beraktivitas di Sumedang. Kalau uangnya itu rencananya mau dipakai buat apa Pak? Dari itu. Ini masih kita dalami. Nanti uangnya berapa, larinya kemana, dan digunakan untuk apa nanti kita dalami. Modus 7 anggota Ormas peras sopir truk di Sumedang, nasib pelaku terancam 9 tahun penjara. Polisi menangkap 7 anggota organisasi kemasyarakatan, Ormas, yang terlibat dalam pemerasan sopir truk di Sumedang, Jawa Barat. Mereka diduga memaksa sopir yang melintas di Jalan Raya Ali Sadikin, Desa Sakurjaya, Ujung Jaya, untuk membeli air mineral dengan harga yang tidak wajar. Penangkapan preman berkedok Ormas. Ketujuh pelaku, yang ditangkap pada Kamis, 29 Mei 2025, hanya bisa tertunduk lesu saat diperkenalkan dalam konferensi pers oleh Kepolisian Resor Sumedang. 6 dari mereka ditangkap di Kecamatan Ujung Jaya, yaitu S, 45, UDS, 52, K, 52, TR, 36, D, 45, dan Dokter, 20. Satu pelaku lainnya, AM, 26, ditangkap di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kapolres Sumedang, AKBP Joko Dwi Harsono, menjelaskan modus operandi pelaku. Mereka memaksa sopir untuk membeli air kemasan seharga Rp5.000. Jika sopir tidak membeli, mereka harus menyerahkan uang senilai Rp2.000, ungkap Joko. Pemerasan terhadap pengusaha. Selain itu, AM juga terlibat dalam pemerasan terhadap pengusaha yang sedang membangun kos-kosan di Desa Sayang. Pada Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 20.30 WIB, AM meminta jatah uang proyek dan mengancam pemilik kosan dengan sebilah golok. Akibat ancaman tersebut, pemilik kosan terpaksa mentransfer uang sebesar Rp25 juta. Atas perbuatan mereka, ketujuh pelaku dijerat dengan pasal 368 dan pasal 335 KUHP, yang mengatur tentang pemerasan dan ancaman. Mereka terancam hukuman penjara selama 9 tahun, tegas Joko. Hasil perkara premanisme jadinya kemarin itu dengan dasar laporan polisi ada dua perkara terorisme yang kita ungkap, kemudian kita lanjutkan ke proses penyidikan. Ada dua perkara berdasarkan laporan polisi LPB 15/15/5 Romawi tahun 2025 SPKT Polsek Jatinangor. Jadi kejadiannya pertama Jatinangor. Kemudian yang kedua adalah laporan polisi LPB nomor 185/5 Romawi 2025 SPKT Polres Sumedang. Polda Jawa Barat tanggal 28 Mei 2025. Kalau yang Jatinangor nanti tanggal 19 Mei 2025.
Kemudian korbannya atau pelapornya ada dua, yang satu saudara MAS 38 tahun yang beralamat di Jatinangor, kemudian yang kedua saudara H 36 tahun laki-laki buruh alamat di Indramayu. Jadi orang Indramayu ini jadi korban. Kemudian kita mengamankan 7 orang tersangka, 6 orang yang berasal dari perkara di Ujung Jaya, kejadian di Ujung Jaya, dan 1 orang yang di Jatinangor. Yang di Jatinangor atas nama tersangka AM, umur 26 tahun, alamat Jatinangor, Sumedang. Kemudian yang di Ujung Jaya itu 6. Yang pertama tersangka S 45 tahun, pekerjaannya petani, alamat Ujung Jaya, Sumedang. Kemudian tersangka UDS 52 tahun, pekerjaan wira swasta, alamatnya Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Kemudian yang ketiga tersangka K 52 tahun, wira swasta, alamatnya juga di Ujung Jaya. Kemudian tersangka TR 36 tahun, pekerjaan petani, alamatnya juga di Ujung Jaya. Kemudian tersangka D 45 tahun, petani juga, buruh tani, alamatnya juga di Ujung Jaya. Kemudian yang terakhir yang ke-6 yang di Ujung Jaya ini tersangka GR. Nah ini pekerjaannya pelajar kalau di KTP ya, tapi umurnya ada 20 tahun, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Kemudian bagaimana modusnya untuk yang di Ujung Jaya, itu lokasinya di Jalan Raya Ali Sadikin, kilometer 14, Desa Sakurdaya, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Modusnya seperti apa? Modusnya para pelaku ini merupakan anggota kelompok ya, ormas tertentu. Itu mereka meminta uang kepada para supir truk yang melintas di jalan tersebut, yaitu Jalan Ali Sadikin tadi. Jadi mereka menjual air mineral, harus beli. Para supir truk harus beli. Kalau tidak beli, bayar 2.000. Jadi mau beli harga 5.000, atau kalau tidak beli ya kasih 2.000. Ini sudah berjalan lama, turun temurun ya, dari senior supir ini sampai ke supir baru, jadi sudah berjalan ini. Nah kemudian kalau tidak memberikan, maka para pelaku akan mengejar atau menggedor gitu ya, mobil yang tersebut, kendaraan itu yang di wilayah Ujung Jaya. Kemudian yang di Jatinangor ini 1 orang itu meminta uang keamanan, minta uang keamanan, data keamanan kepada pengusaha rumah kos. Jadi kalau dia sedang bangun untuk rumah kos, untuk kepentingan para calon konsumen atau di sana kalau Jatinangor itu banyak pelajar mahasiswa ya yang nyewa kos. Nah dia berusaha membangun tempat kos. Nah ini dia dimintai uang keamanan, uang keamanan. Kalau tidak diberikan, pelaku akan mengancam melakukan tindak kekerasan kepada si pengusaha kos. Kemudian itu ya tadi kronologis sekaligus sudah. Kemudian dari 2 perkara tersebut kita mengamankan barang bukti. Yang pertama yang TKP pemerasan Jatinangor itu ada transfer. Jadi si korban sudah transfer karena takut dia mentransfer uang sebesar 2.500.000 kepada pelaku, dan itu terekam. Ada video CCTV-nya, dan video CCTV-nya sudah diamankan, sudah disita oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang. Kemudian untuk yang di Ujung Jaya, yang anggota ormas, ini barang buktinya antara lain ada uang tunai sebesar 6.528.000. Kenapa ada uang sebesar itu? Jadi begini,
Jadi mereka dibagi menjadi shift siang